Halo semuanya, kami dari kelompok Mentor 7 Universitas Prasetya Mulia akan bercerita sedikit tentang flu Spanyol. Harapannya ini dari video ini semoga bisa ada beberapa hal yang bisa dipetik dan diimplementasikan supaya kasus flu Spanyol ini tidak berulang kembali. Flu Spanyol tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pandemi terparah yang menginfeksikan sepertiga warga dunia dan membunuh sekitar 50 juta orang. Mulai dari tahun 1918, virus ini menyebar saat Perang Dunia Pertama hingga akhir perang tersebut. Penyebaran virus ini juga diperparah dengan banyaknya kasus malnutrisi, sanitasi, dan higienitas yang buruk di dunia, sehingga kekebalan tubuh mereka juga melemah. Ditambah dengan perang yang sedang terjadi di mana-mana, menyebabkan virus ini cepat menyebar dan tidak ada orang yang tahu secara pasti dari mana asal virus ini. Terdapat beberapa pendapat ahli tentang penyebab pandemi ini. Yang pertama, Frank McFarlane, seorang virologis Australia, berpendapat bahwa flu Spanyol bermula di Fort Riley, Kansas di Amerika Serikat pada tanggal 4 Maret 1918 yang dipercayai sebagai kasus pertama di dunia. Virus ini kemudian dibawa oleh prajurit Amerika ke Eropa yang membantu sekutu di medan perang Prancis. Hal ini menyebabkan penyebaran ke Inggris, Jerman, hingga Rusia, Afrika Utara, India, Cina, Jepang, Filipina, dan Selandia Baru. Beberapa epidemiologis Amerika berpendapat bahwa virus ini berasal dari buruh Cina dan Vietnam yang bekerja di militer Prancis dan Inggris selama Perang Dunia Pertama, karena biasa hidup dengan burung dan babi. Teori ini kemudian dibantah oleh Dr. Edwin Jordan, editor dari Journal of Infectious Disease, karena wabah flu di Cina tidak berbahaya dan menyebar ke negara lain. Terdapat beberapa ahli juga yang menyebut asal virus ini dari India dan Prancis. Tetapi teori ini juga dibantah oleh Dr. Jordan, mengingat bahwa virus flu yang ada di kedua negara ini bersifat endemik. Mengapa diberi nama flu Spanyol? Selama Perang Dunia Pertama berlangsung, Spanyol adalah salah satu negara netral, sehingga media massa Spanyol tidak mengalami sensor berita, agar semangat prajurit tidak menurun. Hal ini menjadikan mendapat memberitakan secara bebas perkembangan Perang Dunia Pertama dan virus yang menyerang dunia. Berita pandemi diliput pertama kali pada akhir Mei tahun 1918, dan masyarakat dunia berasumsi bahwa Spanyol adalah negara sumber flu tersebut, sedangkan masyarakat Spanyol sendiri berasumsi bahwa Prancislah yang menyebarkan virus tersebut ke mereka sehingga diberi nama French flu. Gejala yang dialami oleh penderita Spanish flu antara lain sakit kepala, rasa letih, batuk kering, hilangnya nafsu makan, dan terjadi masalah pada pencernaan. Gejala tersebut terjadi cepat seiring waktu berjalan, dan pada hari keempat dan kelima, virus ini akan menyerang paru-paru dan menyebabkan pneumonia, sehingga penderita mengalami kesulitan dalam bernapas dan meninggal dunia. Akibat pandemi ini, dalam waktu 3 bulan, sekitar 2,5 juta penduduk di Eropa tewas. Ada beberapa efek yang disebabkan oleh flu Spanyol. Efek ekonomi yang dialami selama pandemi adalah kurangnya tenaga kerja, labor shortage, yang menyebabkan kenaikan gaji, increase in wages. Kemudian, apakah flu Spanyol adalah faktor yang menyebabkan penurunan PDB, produk domestik bruto, masih diperdebatkan karena flu Spanyol dan Perang Dunia Pertama terjadi secara bersamaan dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga sulit untuk menganalisis perdebatan tersebut. Selain itu, penelitian membuktikan bahwa secara jangka panjang, efek dari orang yang terkena flu Spanyol, terutama untuk bayi anak, adalah pengurangan kemampuan kognitif, meningkatnya probabilitas kecacatan fisik, dan menurunnya daya tahan tubuh. Bagaimana Spanish flu bisa diatasi? Mereka yang berhasil selamat diperkirakan karena imunitas tubuh yang kuat, kekebalan tubuh manusia sendiri yang akan dapat membunuh virus tersebut dengan rentang waktu tertentu. Saat itu, belum ada vaksin atau pengobatan yang benar-benar efektif dalam penanganan Spanish flu, sehingga beberapa orang selamat dengan imunitas tubuh mereka sendiri. Kemudian, second wave dari siklus pandemi yang tidak mematikan ditambah sehingga masyarakat berangsur-angsur membaik dan imun terhadap pandemi ini. Herd immunity juga bekerja dalam Spanish flu, yaitu kekebalan dalam kondisi sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu.
Maka, semakin banyak orang yang kebal terhadap penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar, karena sedikit orang yang bisa terinfeksi. Kekebalan ini dapat diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga Spanish flu sering dikatakan sebagai the forgotten pandemic. Bagaimana pemerintah menanggapi pandemi ini? Menurut sebuah studi dalam Journal of the American Medical Association yang menganalisa data kesehatan dari sensus Amerika ketika flu Spanyol terjadi, Stephen S. Mercer, seorang epidemiologis dari Columbia University, menarik beberapa pelajaran yang bisa diambil dari penanganan pandemi tahun 1918 untuk membantu menghadapi coronavirus ini. Upaya paling efektif adalah menutup tempat publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan teater, dan melarang pertemuan publik secara bersamaan. Larangan ini akan memberikan ruang untuk instansi kesehatan merawat pasien yang kritis dengan optimal. Merenggangnya aturan pemerintah untuk tidak melakukan pertemuan publik yang terlalu dini malah menyebabkan kota yang kasusnya sudah berkurang menjadi lebih parah. Contohnya Santo Luis yang mencabut larangan terhadap pertemuan publik kurang dari 2 bulan setelah wabah dimulai. Pencabutan ini menyebabkan kota mengalami tingkat kematian yang tinggi di gelombang kedua pandemi. Kesimpulannya adalah, kunci untuk menangani kasus pandemi flu Spanyol adalah dengan social distancing. Stephen percaya, dengan menggunakan data historis dari kasus-kasus pandemi yang mirip dengan corona, akan membantu penanganan virus corona menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.